Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua teman-teman dimanapun berada. Kami kembali hadir pada kesempatan ini, tentunya di dalam berbagi tentang kebaikan Tuhan, dan memang itu yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu mendengarkan apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan, supaya itu bisa menolong bagi yang lain. Nah, sebelum kita lanjut, saya perlu informasikan bahwa nomor telepon yang dulu pernah kami gunakan, yaitu 0853 sekian 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 sekian, untuk saat ini sudah tidak kami gunakan. Jadi Bapak Ibu yang ingin menghubungi kami, untuk tidak menghubungi nomor tersebut lagi. Jadi silakan menghubungi nomor yang ada di layar YouTube, ya, supaya komunikasinya bisa maksimal. Jadi kami informasikan bahwa nomor telepon 0853 sekian 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 yang dulu pernah kami gunakan, untuk saat ini kami sudah tidak menggunakannya. Jadi jika Bapak Ibu ingin bersaksi, ingin konseling, yang minta didoakan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Jadi supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada teman-teman. Oke, kita kembali kepada program kesaksian, bagaimana karya Tuhan di dalam hidup manusia yang dinyatakan kepada banyak orang, yang walaupun dengan latar belakang orang-orang yang tidak menyukai Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Alkitab firman Tuhan, nah, tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak bisa dibantah kalau Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena Dia tetap baik. Sekalipun banyak orang yang membenci Tuhan Yesus, banyak orang yang memfitnah Tuhan Yesus, banyak orang yang menghujat, ya, banyak orang yang mengata-ngatai sesuatu yang tidak baik tentang Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan Injil sudah dipalsukan. Banyak orang yang di dalam kebodohan mereka, kok Tuhan berkolor, ya. Tetap Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus tidak pernah merasa dinista, terus kemudian, wah, ini tangkap itu karena mereka menghina saya. Tidak pernah Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal kebencian di dalam hidup ini. Tuhan Yesus selalu mencurahkan kasih-Nya buat manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Jadi tidak ada yang bisa membantah kalau Dia adalah Tuhan. Hanya orang yang pikirannya error, hanya orang yang pikirannya dikuasai kegelapan, makanya mereka terus membantah, menolak. Wah, tidak mungkin. Dia hanya manusia, masa dia jadi Tuhan? Ya, itu karena manusia punya pikiran ditutupi kegelapan. Setan membodohi manusia. Ya, dari ajarannya tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah kalau Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Mana ada manusia yang bisa mengajarkan seperti ini? Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus terus menyatakan kasih-Nya dari seorang kepada seorang. Setiap hari ada begitu banyak yang tadinya membenci Tuhan Yesus, marah, anti, menghina kepada Tuhan Yesus, dan mereka justru dikasihi Tuhan Yesus, diselamatkan Tuhan Yesus. Ya, bagi teman-teman bisa dengar kesaksian demi kesaksian supaya Anda bisa diberkati, supaya hidupmu bisa diselamatkan, bisa tertolong. Karena hanya Tuhan Yesus yang baik dan hanya Dia yang bisa bawa kita ke surga. Kalau iblis itu jahat, iblis itu ingin membunuh semua manusia. Iblis itu sangat jahat. Ya, iblis itu ingin supaya manusia mati, saling membunuh, saling membenci. Bahkan iblis itu haus darah. Iblis ini paling suka menghalalkan darah manusia. Itulah iblis, senang sekali supaya manusia mati terbunuh.
Oleh sebab itu kita harus hati-hati, jangan sampai iblis menipu kita dan semoga dengan kesaksian-kesaksian yang dibagikan, kiranya itu bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya. Oke, pada kesempatan ini kita sambut narasumber kita, Ibu Yeti. Ya, Shalom Salam, Ibu Yeti. salam Pak, salam semua Ya, yang ya, apa mendengarkan kabar Ibu kesaksian Yeti? saya ini. Puji Tuhan Pak, walaupun agak-agak Ya, kurang suaranya serak Pak. ya, nggak apa-apa Bu. Yang penting semangat ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yeti sudah hadir dan Ibu mau berbagi tentang kesaksian bagaimana perjalanan iman Ibu dari orang yang tidak mengenal Tuhan, seorang antikris, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, oleh kasih Tuhan, Ibu bisa diselamatkan. Nah, pada kesempatan ini Ibu bisa bagikan, ceritakan apa yang telah terjadi di dalam perjalanan iman Ibu, dan bagaimana sampai Ibu bisa mengenal dan mempercayai Tuhan Yesus, Ibu bisa bagikan kepada kita semua. Tentu dimulai dari latar belakang dulu. Oke Bu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yeti. Silakan Ibu. Ya, makasih Pak. Shalom semuanya, salam Pak Yusuf. Terima kasih saya sudah Shalom. diberikan kesempatan buat bersaksi ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kepandaian saya. Ya, perkenalkan nama panjang saya Yeti Nuryati Ningsih, singkatan saya Yeti NS. Saya ini seorang single parent, anak saya dua laki-laki, mereka sudah menikah semua, dan saya tinggal sendiri. Saya itu dari 6 bersaudara, dan saya anak paling besar. Eh, saya dulu saya tuh tinggal di komplek ya, di apa perumahan ABRI ya, karena bapak saya seorang TNI. Saya lahir tahun 1965 bulan Mei. Masa kecil saya dan adik-adik saya tinggal di rumah dinas. Saya juga harus mengikuti aturan orang tua saya, harus waktunya mengaji, kalau sore itu mengaji, ke musola ya, kalau saya dan adik saya tidak mengaji, itu pasti bapak saya tuh bawa apa ya, lidi ya, untuk dipecut lah gitu anak-anaknya ya. Saya juga harus berpuasa, waktunya puasa, terus menjalankan ibadah lah gitu, pokoknya sholat 5 waktu ya. Asal orang tua saya memang dari Jawa Barat. Yang terutama itu almarhum bapak ya, dia itu orang yang apa ya, yang sangat fanatik lah gitu. Dia paling tidak suka lah gitu kalau anaknya tidak tidak menjalani ibadah yang 5 waktu itu ya. Cuma kan yang namanya anak-anak tahu sendiri lah ya. Jadi ya setiap sore saya bersama adik saya harus ke musola atau ke masjid untuk sholat bareng, terus belajar ngaji di rumah. Setelah itu pulang dari masjid, kita harus belajar, belajar yang buat pelajaran sekolah gitu ya, jam 7 sampai jam 9. Setiap hari kita melakukan itu sampai usia saya eh, SMP kalau nggak salah ya. Jadi anak-anak itu sudah pada males ke masjid, orang tua saya itu memanggil guru privat untuk mengajar ngaji di rumah sampai saya selesai SMA. Nah, terus saya tuh pernah disenengin sama seorang laki-laki ya. Tadinya saya nggak tahu kalau dia tuh non Muslim. Dia tuh bener-bener senang sama saya. Cuma memang orang tuanya dia tuh apa sih, melarang saya gitu ya. Karena kita kan beda iman, kita sama-sama dilarang ya. Cuma kan ya namanya anak-anak gimana ya gitu. Cuma ya saya memang sering belajar bareng, memang laki-laki itu baik gitu ya. Saya sering belajar bareng sampai saya lulus SMA, dia juga kuliah. Terus saya lulus SMA itu tahun 84. 85 saya itu dia senang sama saya sampai dia mengajak saya ke daerah Jogja ya, tempat mbahnya. Lama-lama tapi kan kita nggak enak ya, namanya kita di sana bertamu.
lama-lama tuh anak nggak mau pulang ya, terus saya di ini apa sih namanya, eh saya tuh suruh suruh menikah, tapi saya bilang saya nggak mau, saya bilang gitu kan. Eh, nah si cowok ini kan karena keluarganya Nasrani ya, keluarga dari di sana juga Katolik, kita tuh disuruh bikin surat lah istilahnya dari gereja tempat suami saya bergereja di Jakarta. Kebetulan waktu itu mertua saya itu majelis ya, tapi mereka tidak memberikan surat izin untuk pernikahan saya dengan suami saya. Intinya dipersulit lah gitu ya. Nah dengan adanya begitu, saya sampai bilang gini, ya udahlah kalau memang nggak boleh, saya Katolik aja lah, kita sama-sama pindah. Saya bilang sama calon suami saya kan, kamu dari Kristen, saya dari Islam. Begitu juga surat juga tidak bisa juga kan. Akhirnya saya tuh menikah secara KUA, dan waktu menikah di sana juga secara KUA itu orang tua saya tuh datang untuk bersaksi, untuk menyaksikannya ya. Nah, setelah saya menikah, saya tinggal di Jogja, terus kira-kira tahun 86 ya kalau nggak salah habis menikah begitulah pokoknya. Saya tuh saya pindah tuh ke Bandung. Nah, suami saya kan nggak bekerja tuh, pindah ke Bandung. Udah di sana tuh eh, cari-cari kerjaan gitu ya. Saya tinggal dengan ibu tiri bapak saya kan. Ibu tiri mama saya tinggal di sana. Anak saya itu lahir tahun 86 dalam keadaan prematur ya. Beratnya hanya 21, 6 bulan, 6 6 bulan setengah. Jadi anak pertama saya sudah lahir ya. Nah, setelah lahir tahun 86 itu dengan berjalannya waktu, saya nggak betah, saya balik lagi pindah ke Jakarta ikut orang tua saya. Nah, di situ saya juga mertua, karena rumah mertua saya tuh ada di belakang rumah saya, karena kita kan di posisinya di komplek ya. Sempat orang tua saya tuh mengajak suami saya bekerja di daerah Kalimantan. Saya nggak tahu motivasinya apa ya. Tapi kok lama-lama saya dengar dari suami tuh mereka tuh memang ingin memisahkan saya dengan suami. Saya dengan suami ya. Suami saya waktu itu bekerja di Kalimantan di Tenggarong. Tapi di sana suami saya nggak betah, cuma eh, 4 bulan dia balik lagi. Nah, setelah setelah itu tahun 87 orang tua saya pindah dari rumah dinas ke rumah sendiri lah gitu. Di apa di daerah perkampungan lah gitu ya, masih di Jakarta juga. Nah, dengan berjalannya waktu anak saya berusia 1 tahun, karena saya kan waktu itu menikah muslim ya, itu pekerjaan itu sulit banget. Begitu saya pindah di Jakarta, ada temen temen mertua saya orang gereja itu, memang tante itu orangnya baik ya, jadi orang tuanya juga baik itu si Opa. Nah, adik saya tuh suka apa ya, ke perpustakaan, sering baca baca baca, lama-lama ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba suami saya ke sana diajak, dipanggil, nggak taunya tuh dia kenal itu. Nah, suami saya diajaklah ke situ. Terus begitu suami saya udah ketemu sama itu yang punya taman bacaan itu, dia bilang ke saya, mau nggak kita ke sana ketemu Opa? Kenapa? Iya, ada yang perlu dibicarakan. Ya udah nggak apa-apa. Kira saya tuh ngobrol-ngobrol gitu, karena rumahnya si Upa itu luas, tanahnya lebar. Saya tinggal lah, ada tuh sebuah rumah kayak bedeng gitu ya, tapi ada kamar mandi, ada ya cukup lah gitulah buat kita bertiga ya, ada kamarnya gitu, ada ruang tamu lah kecil lah. Nah, saya tinggal di situ lama-lama. Suami saya kerja di perpustakaan itu, saya juga bantu juga. Nah, suami saya disuruh bantu di gereja tempat si opah itu bergereja. Maksudnya tempat mertua saya juga bergereja ya di daerah Jakarta ya. Suami saya diminta untuk bantu pelayanan di diakonia. Hmm. Iya, nah, pakai sepeda tuh. Tapi suami saya kerja pakai sepeda ya. Antar surat, bagi-bagi uang diakonia, antar-antar lah gitu. Selama berapa ya, saya tuh 87 itu anak saya umur 1 tahun. Sampai 2 tahun, 3 tahun ya. Di saya di situ.
Terus akhirnya tahun 89 saya sudah tinggal di situ. Memang rumahnya agak berjauhan sih dengan rumah orang tua saya ya. Tapi saya tetap menjalankan ibadah saya sebagai seorang muslim ya. Suami saya tidak. Cuma ya ya begitu masih bolong-bolong. Terus tahun 88 saya diajak lah. Nah, si suami saya selain membantu pelayanan OPA itu di diakonia, dia suruh bawa mobil, kadang-kadang suruh antar OPA ke gereja. Lama-lama saya diajak tuh. Saya suka bilang sama pembantunya, kalau ada orang tua saya kesini bilang ya, jangan bilang saya ke gereja. Saya bilang gitu. Bilang aja saya kemana. Saya bilang gitu kan. Ya itu cukup lama juga ya, saya berbohong gitu ya. Terus saya ke gereja ikut tahun 88 saya ke gereja. Akhirnya tahun 1989 itu eh, saya disuruh ikut belajar katekesasi ya di gereja ya. Tapi karena saya tidak membuka hati, saya tuh apa ya waktu saya dikasih Alkitab saya suruh baca, suruh buka firman itu, saya nggak ngerti gitu loh. Seperti orang yang buta huruf sama sekali. Saya nggak ngerti. Kok saya bilang kayak gini ya? Saya bilang karena hati saya tuh berpikiran gini. Saya sejak kecil sampai usia saya menikah, saya sudah agama seberang ya. Kalau sekarang saya ikut mereka jadi Nasrani, saya cuma mikir, saya nanti mati masuk surga atau neraka. Saya cuma begitu aja kan. Surga atau neraka, saya bilang gitu. Akhirnya saya ikut tuh di gereja, tapi ini pikiran saya tuh apa ya, blank begitu ya. Udah tuh akhirnya gagal, terus ikut lagi yang benar-benar itu saya tuh tadi tahun 88 ya, pertengahan terus tahun 89 untuk pembukaan baru lagi saya ikut, tapi si ibu pendetanya itu dipanggil ke rumah. Jadi kalau anak-anak mau baca ke perpustakaan itu kan bukannya jam 1 siang sampai sore. Saya sebelum mereka pada datang baca itu ke perpustakaan, saya itu jam 10 atau jam 9 tuh ibu pendeta datang ke tempat perpustakaan itu untuk ngajarin saya. Jadi secara privat gitu ya. Saya belajar katekesasi selama 1 tahun dan saya diberi buku yang ada gambarnya tuh kayak salib gitu ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus berhubungan ke atas dan ke samping ya, bukan cuma ke atas tapi ke kanan dan ke kiri, jadi sesama gitu ya, sesama manusia. Di situ saya baru belajar, dan disitulah saya baru mengerti ya kalau kekristenan itu kayak gitu. Terus saya disuruh buka Alkitab, saya langsung bisa gitu, nggak kayak waktu pertama saya belajar gitu ya, blank banget ya. Ini saya langsung bisa buka kalau suruh dibuka. Coba buka firman ini langsung enggak. Dengan singkat kata, tahun 90 itu saya mengikuti katekisasi 1 tahun, tahun 90 itu saya pemberkatan nikah di gereja ya, di gereja. Nah, waktu pemberkatan nikah itu kedua orang tua saya tidak datang karena kan mereka eh, apa sih, kalau orang seberang tuh bilang anti banget gitu ya masuk gereja ya. Mereka bilang kan kayaknya haram gitu ya. Jadi yang menyaksikan saya waktu pernikahan di gereja di pemberkatan itu adalah kedua mertua saya. Nah, setelah saya pemberkatan nikah dengan suami saya, nah disitulah baru terbuka yang namanya kunci berkat itu ya. Itu benar-benar Tuhan itu apa ya, itu luar biasa baiknya ya. Begitu saya diberkati di gereja, suami saya tuh mendapatkan pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Saya saat itu terus bantu suami saya juga tetap masih bekerja di gereja, yang tadinya cuma bantu opa di rumah, tapi ini di gereja dipercayakan ya, suka bawa mobil, terus jemput ibu-ibu pelayanan dengan lansia kemana gitu ya. Lama-lama tuh apa sih, dengan adanya terbuka itu apa sih, saya juga beribadah juga rajin ya. Jadi bukan cuma minggu aja, saya juga ikut yang namanya persekutuan wanita. Walaupun suami saya tidak tidak rajin di situ ya. Setelah saya
ada berkat itu. Nah, lama-lama saya udah di situ. Nah, tahun 95 itu anak saya tuh waktu itu anak saya juga sudah dibaptis ya, umur 4 tahun ya, yang sulung ya. Dibaptis, lalu saya pemberkatan pernikahan di gereja. Tahun 95 itu suami saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan asing ya, perusahaan Jepang ya, sebagai driver. Nah, di situ tuh posisi posisi suami saya udah enak lah. Saya tuh keluar dari tempatnya si Opa. Saya izin sama suami saya. Cuma Opa bilang, hati-hati ya, dia bilang gitu. Iya Opa. Eh, dia kan takut karena saya beriman sama Tuhan Yesus itu kan baru ya. Terus kita pindah dari rumahnya Opa ke suatu kontrakan lah di situ. Dengan berjalannya waktu itu rumah tangga saya tuh ya, pekerjaan suami saya cukup cukup apa ya, lumayan lah ya gitu ya, sampai-sampai eh, bosnya itu menganggap anak saya itu sampai seperti anak-anak sendiri. Jadi kalau kemana-mana tuh suami diajak, anak saya diajak, karena bosnya itu kan punya anak cuma satu cewek ya. Bahkan sampai bosnya itu mau pindah ke Jepang, suami saya diajak. Waktu itu saya juga dipaksa, mau nggak kita pindah ke Jepang. Cuma saya mikir-mikir ya, kalau sekarang flashback lagi saya mikir, saya bilang sama anak-anak, iya, iya ya, dulu kalau kita di Jepang, pasti saya juga tidak tidak mengenal yang namanya Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya. Tapi dengan adanya itu semua, saya percaya Tuhan punya rencana ya, karena rencana kita dengan rencana Tuhan itu beda ya. Nah, terus setelah berjalannya waktu, suami saya tuh udah bekerja, sampai dia ditawarin juga jadi karyawan, sudah jadi karyawan ya, sampai jadi ambil sama bos saya tuh suruh jadi apa sih, staff ya. Dia tetap tidak mau karena dia senang bagian lapangan ya. Udah dengan berjalannya waktu tahun 2000, tiba-tiba tuh eh, suami saya ada yang jahatin ya rumah tangga saya. Dengan suami saya itu ada perempuan yang suka dengan suami saya ya. Dia memakai memakai magic ya. Saya juga antara percaya dan tidak percaya ya waktu itu ya. Karena begitu saya tahun 2000 itu, sebenarnya saya itu sama anak-anak mau pindah ke Manado ya. Waktu itu kan mertua saya sudah bikinin rumah di sana. Dan suami saya ingin berternak, karena kan kalau saya lihat suami saya memang dia tuh senang di apa ya, wira wira swasta ya, daripada dia bekerja di suatu kantor gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2000 itu tiba-tiba dia bilang ke maminya gini, nih saya mau ke Manado ah, saya mau lihat-lihat di sana. Kenapa kamu, ada apa, kata maminya gitu kan. Enggak, saya lihat-lihat aja. Loh kamu kan kerja, kamu memang udah izin sama orang kantor gini gini gini. Udah gampang, tanpa pengetahuan orang tuanya, tanpa pengetahuan saya juga. Tahun 2000 itu tiba-tiba suami saya tuh resign dari kantor itu begitu aja. Saya juga nggak tahu itu kenapa ya. Tiba-tiba dia udah di sana beberapa bulan. Nah, si omnya itu waktu itu kebetulan omnya itu anggota DPRD Sulut. Saya disuruh mempersiapkan sama anak saya, pokoknya barang-barang yang secukupnya dibawa lah ya. Sama sehari lagi, karena anak saya waktu itu yang besar, yang SMP itu lagi ulangan umum, yang kecil lagi testing ya, yang bontot nih. Oh, sudah dipersiapkan tiket. Dia bilang, pokoknya kamu siap-siap aja ya, barang apa yang kamu bawa, nggak usah terlalu banyak. Anak-anak ini. Pas mendengar suami saya di sana dibikin kayak lupa tuh sama sama itu perempuan ya. Tiba-tiba malah perempuan itu yang mau ke sana. Langsung saya di situ langsung, saya tuh sempat apa ya, yang namanya depresi, stres, yang badan saya tuh sampai turun 14 kilo ya. Saya nggak tahu saya sampai udah sakit kayak apa gitu. Suami saya udah susah dihubungin. Karena saya juga memang waktu itu kan saya mengenal Tuhan Yesusnya baru ya, belum tahu yang namanya berdoa, yang harus cara berperang melawan musuh tuh kayak apa, menghancurkan kuasa gelap itu kayak apa, saya nggak tahu gitu ya. Nah, saya di situ sempat sakit lama, suami saya dibikin lupa sama anak, sama saya gitu, dibikin lupa. Saya sakit, sampai adik saya ngomong gini. Adik saya kebetulan waktu itu bekerja di rumah sakit. Ngomong gini sama saya, Mbak, kamu kalau di rumah sakit itu udah dirawat, karena kamu tuh udah kayak apa ya?
udah kayak mayat hidup, dia bilang gitu. Memang saya udah pucet semua. Saat itu saya namanya udah nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, itu namanya tuh blank banget ya. Karena keluarga saya kan keluarga Muslim ya. Sampai orang tua saya gini, kok kamu begitu, kamu udah ikut agama suami, tapi kok suami kamu kayak gitu. Saya percaya bukan suami saya yang jahat ya, tapi memang di balik perempuan itu ada kuasa gelap ya, karena suami saya kan orangnya bukan itu yang apa ya, yang deket sama Tuhan lah gitu ya. Eh, ke gereja aja. Nah saat itu tahun 2000 itu saya udah deh, akhirnya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma ya apa ya, dengan keadaan saya waktu itu udah yang namanya sakit, anak dua, perlu diurus lah inilah itu ya. Akhirnya saya cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bilang gini, Tuhan kenapa saya harus begini, saya harus bangkit. Karena kalau saya sakit sampai saya ada apa-apa, seneng dong orang itu. Saya bilang, anak-anak saya siapa yang urus, saya bilang gitu kan. Akhirnya di situ saya bangkit, di situ saya mencari apa ya, mencari Tuhan, walaupun saya mencari Tuhan Yesus itu tidak ada yang bimbing dari keluarganya dia, tapi saya percaya yang bimbing saya untuk berjalan bertemu Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri. Dan tahun itu juga kalau saya antar anak saya sekolah, saya cari-cari, saya ikut gereja. Saya akhirnya di gereja tempat saya itu masalah saya tuh tidak ada penyelesaiannya sama sekali ya. Bahkan pendeta ke pendeta itu cuma lempar sana lempar sini masalah saya, Bu. Jadi istilahnya bukan masalah saya diselesaikan, cuma kayak kayak merasa di apa ya, dipermalukan ya. Jadi kalau pas suami saya datang, saya ajak ke gereja, dia sampai ngomong gini, saya nggak mau ke gereja itu ah. Memang kenapa? Saya bilang saya malu. Saya bilang, Pak, kalau kita ke gereja kita nggak usah malu, kita nggak usah lihat manusia, yang kita lihat tapi cuma Tuhan. Manusia mau bilang apa kayak urusan dia dengan Tuhan, tapi yang Tuhan cuma lihat hati kita. Saya bilang itu, saya selalu menguatkan suami saya gitu ya. Tapi saya di dalam perjalanan hidup saya itu benar-benar saya tidak ada yang menolong kecuali Roh Kudus ya. Saya cuma gini, Tuhan tolong saya, Tuhan saya pingin deh bersekutu dengan Tuhan, di mana ya ada tempat persekutuan ini. Akhirnya saya ketemulah tempat persekutuan itu dengan almarhum Pak Pendeta Advent Bangun ya. Saya ikut persekutuan dengan istrinya waktu itu, cuma beberapa orang. Nah saya juga mulai dari gereja lama, saya masuk ke gereja karismatik, gereja Tiberias. Saya masuk tuh Tiberias. Saya di situ saya ikut yang kaum wanitanya, yang kaum mudanya. Saya kadang-kadang masuk, saya suka bilang, saya memang bukan muda lagi, tapi saya lapar dan haus akan firman. Sampai pekerjanya gini, nggak apa-apa Bu, Ibu kalau Ibu mau ibadah nggak apa-apa. Saya bilang, iya memang saya sih sadar diri ya, saya ini bukan bukan gadis lagi, saya ini ibu-ibu, tapi saya tuh orang yang haus akan firman Tuhan ya, saya bilang gitu. Saya yang namanya persekutuan wanitanya saya ikut, terus eh, untuk anak mudanya saya ikut, selain hari Minggu pokoknya saya ikut gitu ya. Nah pas begitu waktu itu saya juga ikut persekutuan di rumah teman saya itu. Nah ketika itu hari Jumat ya, hari Jumat saya kan mengenal Tuhan Yesus belum begitu paham banget ya. Hari Jumat itu saya ada ibadah waktu itu. Pas hari Jumat, saya juga nggak tahu kalau Tuhan Yesus waktu itu disalib pas hari Jumat ya. Saya hari Jumat ibadah, kita doa syafaat itu mulai jam 1 sampai selesai lah gitu ya. Waktu itu tahun kalau nggak salah sebelum film The Passion of the Christ dibuat itu ya. Saya lagi doa pujian penyembahan, tiba-tiba pas jam 3 sore itu saya dalam posisi sedang berdoa begini, saya kok perasaan saya tuh saya ada di suatu tempat di mana Tuhan Yesus itu lagi disalib ya, saya ada di kakinya itu, dan di bawah kakinya itu saya melihat ada kerumunan orang-orang banyak gitu ya, termasuk ibunya Tuhan Yesus, tapi saya nggak tahu waktu itu, cuma saya ada di situ gitu ya. Sampai saya berdoa, saya nangis, saya bilang, Tuhan ada apa ini kok ada suara guntur, ada suara hujan angin guntur sampai yang gelap, yang terang. Tapi mata saya tuh dalam kondisi berdoa, saya tuh sampai saya mau buka mata saya tuh saya nggak bisa. Saya bilang, Tuhan kenapa ini? Kenapa ini? Tiba-tiba saya melihat itu, langsung saya tuh diperlihatkan pertama kali di situ saya mendapatkan firman ya.
waktu itu firmannya ini ada di Matius 3 ayat 17 ya, yang bunyinya begini. Saat Tuhan Yesus digantung di kayu salib itu, ketika itu saya sedang berdoa dan saya berada di situ, saya juga saya nggak tahu sedang apa, cuma fokusnya memang saat itu sedang berdoa ya. Dan saya tuh mendengar suara apa ya, langit terbuka tuh, lihat burung merpati itu terbang, langit terbuka tuh terang benderang begitu, mendengar suara begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah di situ saya melihat itu, saya sampai di kaki Tuhan Yesus, saya melihat sampai saya kayaknya seolah-olah saya melongo gitu ya. Itu apa ya, saya bilang gitu. Tapi saya melihat itu Tuhan Yesus disalib dan suara petir, suara apa, saya ada di kaki. Saya merasakan seperti itu ya. Pertama kali saya rasakan pengalaman saya bersama Tuhan Yesus ya. Nah, 3 bulan kemudian suami saya datang bawa kaset tuh. Saya lagi masak waktu itu posisi ya. Bawa kaset VCD ya waktu itu. Dia bilang gini, "Mah, ini ada kaset." Dia kan tahu kalau saya tuh senang lihat-lihat kesaksian rohani gitu ya. Kadang-kadang saya juga ajak anak saya, dua-duanya saya lihat sampai ada nonton film rohani, saya ajak sampai pulang jam 12 sampai jam 11 dua-duaan saya ajak tuh dia. Terus apa nih tuh, saya bilang gitu. Coba kamu lihat aja sendiri. Nah, itu saya tonton itu, saya nangis itu melihat keadaan Tuhan Yesus waktu sedang disalib seperti itu ya. Saya nangis saya gitu. Terus saya bilang sama suami saya. Suami saya tanya gini, "Kenapa, Mah?" Dia bilang gitu, "Kamu nangis kayak gitu." Kamu tahu nggak? Kamu percaya nggak? Kenapa? Sebelum kaset itu dikasih sama saya, 3 bulan yang lalu saya merasakan, pokoknya sebelum film ini dibuat, saya merasakan saya ada di bawah kaki Tuhan Yesus dan saya sampai melihat langit itu terbuka dan saya mendapatkan firman yang di Matius 13 ayat 17, inilah anak yang kukasihi. Itu burung merpati itu terbang, itu terbuka, itu benar-benar saya ada di situ, saya sampai nangis itu. Sejadi-jadinya saya nangis. Saya bilang sama suami saya, antara kamu percaya atau tidak terserah, yang penting saya pernah merasakan hal itu ya. Pas waktu itu tanpa saya sadarin, waktu itu memang harinya pas hari Jumat, pas hari Jumat. Udah. Nah, keesokan harinya tuh saya rajin ya ibadah, ibadah, ibadah begitu. Terus akhirnya tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah ya, saya 2002 saya ikut-ikut dulu tuh, masuk di ikut persekutuan itu Desember pertengahan kalau nggak salah ya, persekutuan itu. Nah, tahun 2021 bulan Januari saya kan sudah masuk gereja Tiberias, saya mau dibaptis, saya daftar untuk baptisan selam gitu ya. Nah, sebelum dibaptis saya berdoa, malamnya mau dibaptis saya bilang, Tuhan, saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, kalau memang itu benar-benar Roh Kudus yang suruh saya dibaptis, saya minta kasih saya mimpi, saya bilang begitu ya, kasih saya mimpi. Akhirnya itu saya tidur malam, saya tidur itu saya diperlihatkan mimpi saya itu mandi dengan orang banyak di seperti sungai gitu ya, airnya mengalir. Tapi saya cuma pakai kemben segini tuh, kayak orang-orang Jawa lah gitu ya. Saya mandi gitu banyak orang gitu, ada laki, ada perempuan. Tapi kok airnya coklat gitu ya, saya bilang. Saya bilang ini apa ya? Nah setelah mandi saya tuh ada orang, saya nggak lihat tampaknya, cuma ada orang yang memberikan saya tuh sehelai kain putih gitu loh, langsung diselempangin gini ke ke ini saya gitu ya, apa ke badan saya, putih bersih gitu ya. Saya gini terus gini, Tuhan itu artinya apa ya, saya nggak tahu ya, saya bilang juga. Besok paginya saya berangkat tuh untuk menjalani baptisan selam. Begitu saya baptis selam, saya masuk ke kolam, saya ikutin aba-abanya pendeta kan ya. Setelah dibaptis, saya itu merasakan dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki itu seolah-olah kayak roh-roh saya itu ada yang keluar gitu, kayak dicabut gitu, terasa banget. Jadi saya tuh keluar dari kolam itu rasanya apa ya, ringan banget gitu. Saya nggak tahu, tapi saya merasa dari ujung kepala saya sampai ujung telapak kaki itu seperti ada roh yang keluar gitu. Saya merasa saya keluar dari kolam itu ya. Udah dari tahun 2001 saya merasakan gitu. Nah, terus saya itu
eh, ikut lagi tuh yang sore ikut. Nah, setelah pulang itu kan saya tutup-tutupin tuh. Saya tutup-tutupin pintu ya. Saya tutupin pintu, saya pulang dari gereja, saya buka tuh pintu, saya buka jendela. Begitu saya buka jendela, kebetulan kan rumah saya tingkat walaupun kecil gitu, Pak ya. Saya datang, saya buka jendela, saya bilang gini, itu apa ya? Saya bilang gitu. Saya lihat ke langit gitu, Pak. Saya natap, itu apa ya? Saya melihat, saya seumur hidup itu, Pak, saya belum pernah melihat yang namanya Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani katanya yang lagi begini tuh, Pak, di batu itu ya. Saya melihat itu apa ya? Saya bilang gitu ya. Kok jelas banget gitu. Nah, sorenya itu setelah maghrib saya main tuh ke rumah teman saya yang agamanya Nasrani, tempat teman saya yang orang Batak. Saya main, begitu saya masuk, dia persilakan saya masuk. Begitu saya masuk, saya duduk di ruang tamu, saya tanya, Mami, ini gambarnya siapa? Saya bilang gitu. Itu gambarnya Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Itu gambarnya Tuhan Yesus, itu benar, saya bilang gitu. Iya, memang kenapa ya? Dia bilang gitu. Tadi saya pulang dari gereja, habis ikut PA wanita, saya buka jendela, kok saya melihat ya gambar itu di langit jelas banget seperti lukisan yang Mami punya, saya bilang gitu. Bagus dong, katanya gitu. Itu Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, dia bilang gitu. Oh, kayak gitu kamu, ya ampun Mi, saya bilang saya nggak bohong, saya melihat benar, saya melihat. Ya dengan berjalannya waktu ya, tanpa saya terasa, saya hidup dengan anak saya, ya walaupun suami saya dibikin yang orang yang sampai lupa begitu Pak ya, tapi suami saya biar gimana pun tetap memilih saya gitu. Di tahun tak di apa sih di hari-hari hidup saya itu, saya cuma berpikir gini, Tuhan, saya hanya mau cari Tuhan, saya mau hanya hidup saya ini sepenuhnya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang saya alami, saya percaya Tuhan tuh selalu beserta saya bilang gitu kan. Itu dengan setelah saya dibaptis itu Pak, benar itu yang namanya dibilang diberi kuasa atau uh, apa sih Roh Kudus ada di saya gitu Pak ya. Itu saya ngalamin Pak, apa ya? Waktu saya di gereja, saya ke gereja ngajakkan anak-anak saya tuh. Anak saya ajak ke gereja. Pertama kali saya mungkin nggak tahu itu yang namanya Roh Kudus kali Pak, apa baptisan Roh Kudus ya. Ketika saya pujian penyembahan hari Minggu itu Pak, saya mengangkat kedua tangan saya ini itu dengan rasanya merinding dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasanya dingin sekali sampai saya bergidik itu tangan saya yang kanan itu Pak sampai bergerak begini terus begini sampai anak saya yang kecil tuh sampai gini, mama diem, mama diem, mama tangannya diem, tapi saya tetap nggak mata saya tuh nggak bisa kebuka juga ya, saya tetap begini itu rasanya dingin, itu rasa di hati saya tuh damai sejahtera sukacita itu yang benar-benar mengalir dari surga kali Pak ya. Di situ itu saya itu betul-betul mengalami apa sih damai sukacita yang seumur hidup saya belum pernah saya rasakan walaupun saya saat itu sedang mengalami goncangan hidup ya Pak. Setelah saya dibaptis dan saya melihat Tuhan Yesus waktu disalib, saya dibaptis juga. Setelah itu saya melihat Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu saya punya kuasa. Nah, waktu saya mau ibadah, anak saya yang gede itu kan sudah bekerja, Pak. Waktu itu bekerja di Carrefour, Lebak Bulus ya. Begitu anak saya pulang kerja, saya selesai mandi. Tiba-tiba hujan deras banget. Hujan deras banget gini anak saya. Mama mau kemana? Mama mau ibadah. Orang hujan kayak gini kok. Dia bilang gitu. Enggak, siapa bilang hujan? Saya cuma angkat tangan begini, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, pindahkan hujannya ke daerah Blok M. Saya tuh nggak tahu, asal ngomong aja itu, Pak. Saya pindahkan hujan ini ke daerah Blok M. Itu dengan saya angkat tangan, udah saya sambil pakai baju, udah rapi. Saya berangkat. Besoknya anak saya bekerja, pulang kerja langsung tegur saya gini. Mama, Mama tahu nggak kenapa Mama jahat banget sih? Kenapa? Saya bilang gitu. Mama tahu nggak waktu kemarin hujan deras itu yang hari Kamis? Mama bilang kan Mama doa kalau hujan itu pindahin ke daerah Blok M. Tahu nggak? Temen temen Adi tuh yang lagi yang mau kerja dia tinggal di daerah Blok M itu hujannya deras banget. Terus langsung saya bilang, ya Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus. Saya bilang sama anak saya, maafin Mama ya Mas. Mama nggak tahu karena Mama saat itu juga udah buru-buru mau berangkat, hujan udah deras, udah deh pokoknya perkataan. Jadi sekarang kalau pas hujan deras saya cuma bilang Tuhan pindahkan hujannya ke daerah yang kekeringan ataupun yang ke tengah laut lah gitu Pak ya.
saya percaya Pak puasa itu menyertai saya terus. Terus saya tahun berapa ya? Tahun Ya, tahun-tahun berikutnya itu saya juga mengalami saya banyak mengajak teman-teman saya Pak untuk dibaptis ya, penyerahan diri. Untuk dibaptis juga ada teman saya yang sekeluarga gitu dibaptis yang itu namanya suaminya orang keras kepala Pak, orang Medan ya Pak, istrinya orang Jawa. Nah, saya diundang dia datang, datang dong, dia bilang gitu ke rumah. Ya nanti saya doa dulu ya, saya bilang gitu. Nanti saya doa dulu. Begitu saya doa nanti saya mau kalau saya datang itu bukan karena saya tapi karena Tuhan ya. Itu saya diundang, saya datang ke kantinnya Pak waktu itu di daerah Komdak, saya datang, saya cerita panjang lebar lah dengan teman saya. Teman saya tiba-tiba begini Pak, dia bilang, oh kamu tahu nggak ya kenapa? Banyak orang yang cerita begini begitu kepada saya, tapi saya nggak respon begini. Tapi saya nggak tahu ya, dengan adanya kamu ngomong itu kok tiba-tiba saya langsung hati saya tuh hancur dan saya kepingin gitu saya sama anak saya suami saya pingin dibaptis ya dia bilang gitu kan ini pingin dibaptis dia bilang gitu terus saya bilang gini ya udah nggak ada yang mustahil kok saya bilang gitu. Itu saya waktu itu benar ya Pak keuangan saya memang terbatas ya tapi kan Tuhan berfirman ya kalau kita disuruh Tuhan ya kita jalanin aja bagian kita bagian Tuhan ya karena Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya. Saya ketemu teman saya begitu ketemu teman saya itu teman saya bisa nangis nangis kayak gitu saya pulang ditahan saya sampai tunggu pulang dia sore pulang sore saya ke rumahnya ya pulang dari rumahnya ya puji Tuhan ya Pak saya tuh dapat berkat ya walaupun ya cukup lah dibilang banyak tapi cukup saya bersyukur ya Pak bukannya saya ngandelin saya minta imbalan atau apa tapi teman saya memaksa saya untuk menerima itulah buat transport lah gitu ceritanya itu saya terima terus gimana besok saya mau sih saya minta sama suami saya waktu itu dia punya anak itu eh, 4 ya cuma yang 2 kan masih kecil jadi sama yang 2 aja yang besar-besar yang cewek-cewek itu kenapa terus yang kamu mau saya bisa bantu doa mau saya mau agar suami saya besok minta dibaptis juga biar barengan saya sama anak-anak saya ya udah kamu imanin aja ya kalau kamu percaya itu akan terjadi itu pagi-pagi saya ditelepon Pak jam setengah 5 subuh saya dari rumah saya kan daerah Jagakarsa dari rumah saya ke rumah teman saya di daerah Ragunan saya sama anak saya kalau nggak salah ya minta antar anak saya yang bontot kalau nggak salah saya datang ke rumahnya dia taunya itu suaminya juga minta dibaptis saya bilang itu suamimu iya puji Tuhan suami saya mau puji Tuhan nggak ada yang sia-sia kan saya bilang gitu kalau kita percaya kita beriman itu Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan jadi sekarang yang dibaptis siapa aja saya bilang gitu ya saya suami saya sama kedua anak gadis mereka gitu Pak puji Tuhan saya mengantar mereka ya sampai selesai baptis sampai malam itu saya pulang terus beberapa hari kemudian juga teman saya juga ada yang begitu baptis baptis gitu saya antar-antar gitulah Pak saya cuma mengantar aja lah gitu ya semuanya selebihnya Tuhan saya ini kan bukan orang yang pinter Pak ya saya sekolah cuma sampai SMA nah di situ saya tidak memikirkan keadaan rumah tangga saya yang saat itu sedang goncang ya Pak saya bilang gimana ya caranya gini-gini ya udah saya cuma cuma yang saya lakukan cuma saya hanya mau mencari Tuhan. Nah, di situ juga eh, apa ya si si cewek ini nih Pak sempet kirim kirim guna-guna ya. Saya tadinya nggak tahu ya Pak. Itu asal suami saya pulang itu bawa makanan. Anak saya waktu itu kelas 3 SD. Dia nggak ngerti namanya juga anak ya Pak. Dibawain makanan, bawa segala. Langsung dimakan, dimakan. Terus kalau saya tanya, ini dari mana Pak? Udah makan aja nggak usah berisik, kayak polisi aja kamu banyak tanya ini itu dia bilang gitu ya. Udah, terus lama-lama kok kayaknya gimana ya? Nah saya percaya Pak ada kayak minyak minyak urapan gitu Pak ya. Saya percaya. Cuma saya setelah tahu itu, saya di situ saya ikut persekutuan doa, saya mengerti yang namanya kita perang dengan kuasa gelap tuh kayak apa, memanggil Tuhan Yesus tuh kayak apa, terus mempergunakan minyak urapan kayak apa. Nah, kita belajar pelayanan juga di situ ya, Pak. Kita bertumbuh juga iman di situ. Akhirnya
Kalau suami saya pulang itu bawa makanan, anak saya giniin, terutama yang kecil. Kalau yang gede kan sudah tahu. Karena anak saya yang besar sama yang kecil itu jaraknya 7 tahun 3 bulan, Pak. Terus saya bilang ini, Dek, kalau papa pulang bawa makanan, tolong jangan Dedek makan. Iya, mah. Dah, nggak lama. Tiba-tiba tuh kan kadang-kadang suami saya pulang begitu aja, Pak. Nggak tahu ininya lah gitu ya. Pokoknya dibikin sama perempuan itu dibikin lupa selupa-lupanya dengan saya, dengan anak saya gitu. Tapi kalau saya suruh pilih tuh dia tetap dengan saya. Memang apa? Kalau saya lihat memang apa yang saya alamin ini benar ya Pak ya. Terus itu dia pulang tuh bawa makanan, anak saya mah, papa, saya cuma kedipin, jangan, ya udah. Suami saya nggak ada, saya langsung doa tuh tumpang tangan setiap makanan yang saya bawakan. Makanan yang saya bawa, saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa gelap apapun yang ada di makanan ini, apapun yang dibawa suami saya, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Baru anak saya mau makan gitu Pak. Nah, hari berikutnya begitu lagi Pak. Waktu saya tidur dengan anak saya malam-malam, anak saya tidur sekamar dengan saya bertiga gitu. Nah, itu sekira jam berapa ya? Saya selesai baca firman, saya ngikutin khotbahnya Pak Gilbert selesai jam 12. Habis selesai dengerin khotbahnya Pak Gilbert, saya berdoa, saya tidur tuh Pak. Begitu saya mau tidur, baru jam 1 apa setengah 2 gitu ya. Saya tuh gelisah nggak bisa tidur Pak. Tiba-tiba ada yang bangunin saya Pak. Kayak pundak saya kayak dipukul begini. Bangun, bangun, bangun suara 3 kali. Saya bilang, suara siapa ya? Saya bilang, saya tidur kamar dikunci kan. Suara siapa ya? Saya bilang, Tuhan nih suara siapa ya? Saya bilang. Tapi itu sini apa bulu kuduk saya itu tuh merinding gitu Pak. Ya Tuhan kenapa ini ya? Saya langsung duduk. Saya diam aja. Saya lihat anak-anak saya pada tidur kan. Kalau mereka dibangunin pasti mereka takut. Terus saya gini, Tuhan kenapa ya? Saya bilang, ada apa ini? Kok rasanya lain ya? Saya bilang gitu. Padahal tadi saya mau tidur, saya sudah berdoa, sudah tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, saya juga udah baca Alkitab. Kenapa ya? Saya cuma duduk merenung aja gitu. Tiba-tiba tuh saya dengar kayak suara pasir gitu Pak. Yang dari atas itu dilempar begitu, pure begitu sampai 3 kali. Pure saya bilang ini, itu suara apa yang langsung gitu. Pure, itu suara apa ya Tuhan saya bilang. Kok ada suara kayak gitu tiba-tiba. Udahlah, saya nggak hiraukan itu. Akhirnya saya tidur lagi. Saya bilang, Tuhan saya mau tidur. Karena saya sudah baca Alkitab, sudah segala sampai jam 12 ya. Saya mau tidur, Tuhan saya kasihan anak saya. Besok mereka pada sekolah. Udah. Saya tidur itu, saya berdoa lagi. Jam 3, kalau nggak jam setengah 3 kalau nggak salah ya. Saya itu dibangunin. Saya dibangunin lagi. Bangun-bangun, suaranya sampai 3 kali. Terus saya duduk gitu. Kok ada apa lagi ya saya bilang Tuhan saya bilang gitu tapi di dalam saya bangun yang kedua itu yang saya rasakan tuh ada damai sejahtera nggak kayak waktu pertama saya bangun kan rasa di bulu kuduk saya tuh merinding gitu saya rasa takut ya saya cuma wah ada damai sejahtera kayaknya suasana di dalam kamar itu sejuk gitu saya bilang kenapa ya Tuhan ada apa ya Tuhan saya duduk merenung itu tiba-tiba dengar suara hujan saya memang waktu yang dikirim itu saya bilang Tuhan saya mau tidur kalau memang ada kuasa gelap, kuasa roh-roh jahat apapun yang bukan dari Tuhan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang bekerja. Saya memang berdoa begitu saya tidur. Nah setelah saya bangun lagi itu dengar suara apa rintikan hujan ya, hujan gerimis gitu. Saya dengar, ih puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga saya dengan anak-anak saya. Saya bilang gitu, udah saya tuh bangun, akhirnya bangun. Udah jam 3 tuh saya bangun, saya berdoa, dengan damai sejahtera. Nah, saya besok pagi saya urus anak saya yang sekolah kan, yang kerja. Udah. Nah, hari-hari berikutnya begitu, Pak. Saya waktunya ibadah, saya ibadah. Saya bilang sama anak saya, kalau mama nggak pulang, saya kan suka ikut doa malam tuh, Pak, dari hari hari Senin malam Selasa, kalau nggak salah seharian. Jadi berangkat sore, pulang lagi pagi. Saya bilang sama anak saya, sama keluarga saya, kalau mama nggak pulang, mama ikut ibadah, tolong ya, mama itu bukannya kemana-mana, tapi mama hanya mencari Tuhan. Saya bilang, kalau tetangga ngomong ini itu, terserah. Cuma saya pribadi, saya bilang gini, saya pribadi, yang tahu saya pribadi itu,
saya, anak saya, keluarga saya sama Tuhan. Kalau tetangga saya mau omong-omong ini itu jelek tentang saya, terserah itu urusan mereka, saya bilang begitu kan. Udah, itu sering kali Pak, itu saya pernah dikirim begitu lewat makanan juga. Terus tahun berapa itu juga ponakan suami mau menikah di Jogja, suami saya yang bawa labu parang yang besar itu tuh Pak. Itu kan labu parang cukup 3 bulan ya. Saya tanya lagi dia pulang dia langsung taruh di meja. Saya pura-pura jadi kayak orang oon gitu Pak. Saya bilang, ini buat apaan? Saya bilang, ya terserah kamu lah buat apa-apa gitu. Kamu tanya mulu kayak polisi gini-gini. Ya udah saya cukup ya. Saya ambil setetes minyak urapan nih Pak. Saya di labu itu saya cuma gini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau di dalam buah ini ada kuasa gelap, Tuhan yang punya cara. Nah waktu itu hari Rabu suami saya datang. Kita Sabtu itu mau ke Jogja. Nah saya bilang sama suami saya, ini labu ngapain taruh di sini? Saya kasihin ke mama ya, saya bilang gitu. Saya kasihin orang tua saya kan, kebetulan sebelahan gitu. Ya udah kasihin, kasihin aja. Enggak, takutnya nggak kemakan, saya bilang gitu. Memang kan saya kurang suka Pak. Ya udah kasihin, kasihin aja, dia bilang gitu. Udah kasih. Begitu saya pegang gagangnya begini Pak, itu tiba-tiba tuh labunya copot, gelundung. Copot gitu, saya kaget lah. Kan labu ini kalau nggak salah, kuat 3 bulan ya. Tapi setelah saya doakan, kenapa ya saya bilang gitu. Terus bawa kopi juga begitu. Kopi, saya kan suka minum kopi Indo Cafe. Kopi itu saya taruh di dalam oven. Oven itu kan nggak mungkin cecak atau tikus masuk, Pak. Nah, saya bawa, saya liatin di depan muka anak-anak saya gini nih, lihat nih. Papa bawa makanan, bawa ini sekali nih buat mama nih ya, lihat ya. Mama mau doain. Saya pakai minyak urapan serencengannya begitu, Pak. Saya tumbang tangan, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada kuasa gelap apapun, Tuhan yang punya cara. Begitu besoknya saya mau bikin itu kopi, serenceng yang saya habis doain itu bolong-bolong semua Pak. Berarti saya bilang, oh Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Berarti di dalam setiap yang saya doain ini memang benar-benar ada kuasa gelapnya. Saya bilang, udah saya buang. Nah, udah saya buang gitu Pak. Nah, suami saya tuh kalau pulang itu, kalau ngeliat saya tuh kayak ngeliat apa ya, ngeliat musuh gitu loh Pak. Jadi saya ngeliat begini tuh dia langsung buang muka, buang muka. Dia kalau mau pergi, waktu itu kan zamannya HP Nokia yang pertama tuh Pak ya. Dia mau pergi, dia selalu bohong kan sama saya. Dia bilang, mah, saya cari kerjaan di sini susah gini 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 nih. Dia lagi di kamar mandi, HP-nya saya pegang Pak, saya kasih minyak urapan, saya pegang ini. Dalam nama Yesus, kalau memang HP ini dipakai enggak di luar sana, Tuhan punya cara. Dia habis itu pergi. Saya bilang, seminggu seminggu kemudian pulang, terus begitu masuk pintu, tiba-tiba HP itu bunyi panggilan pekerjaan. Dia bilang gini, saya heran ya, kenapa heran? Saya bilang gitu. Ini HP di luar sana nggak pernah bisa bunyi, tapi begitu masuk rumah ini bisa bunyi ya. Saya heran ya. Saya cuma puji Tuhan, kuasa Tuhan memang benar-benar dahsyat ya. Saya bilang begitu. Saya bilang sama suami saya, kan saya udah bilang rumah ini surga. Kalau kamu keluar dari rumah ini berarti kamu ke neraka. Saya bilang begitu kan. Saya cuma diam aja. Tapi anak-anak udah tahu apa yang saya lakukan kalau dia pulang. Saya pakai minyak urapan, saya doa cuma doa. Tuhan hanya Tuhan yang tahu hati saya. Saya juga apa ya talenta saya bukan talenta yang bisa berdoa. Itu perempuan tidak cukup sampai di situ Pak. Bukan cuma lewat makanan aja yang dia kirim buat apa sih namanya guna-guna saya dengan anak saya gitu ya. Tapi badan saya ini Pak, saya tuh pernah yang namanya diguna-guna juga. Saya ngalamin banget yang jadi saksinya itu anak saya. Karena saya kan sehari-hari cuma sama anak. Itu di leher saya sini nih Pak, pernah seperti apa ya? Seperti kayak beling yang dihancurin tuh Pak, yang dihalusin itu. Nah saya tuh leher saya tuh berilik-berilik gitu Pak. Saya kan kalau di rumah senang pakai yang baju yang potongan, celana pendek gitu, kaos atau blus gitulah ya Pak. Nah waktu itu adik saya ada mobil, dia gini, gue pinjam mobil dong gitu. Mau kemana? Gue mau ke Cirebon ya, gini 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 gini. Udah, adik saya nggak kasih, saya diem aja. Nah berikut, pokoknya saat suami saya pergi, ada aja yang kalau suami saya pergi, saya yang dihajar. Tapi kalau suami saya pulang, lewat makanan dihajar. Leher saya bilang, kenapa tuh saya datang, saya ikut ibadahkan. Saya bilang sama hamba Tuhannya, Bu, anyir dia bilang gitu. Memang saya rasakan,
Saya bilang, Tuhan kenapa ya, saya padahal mandi, yang namanya kita mandi udah pakai sabun mandi itu kan pasti udah wangi, tapi tuh saya ngerasain tuh badan saya tuh yang anjir luar biasa gitu. Akhirnya saya pelepasan lagi, didoain lagi. Ya saya nggak pernah mau bales Pak. Nah terus pernah juga di perut bagian saya sini nih Pak ya, perut saya kanan ini dibikin kayak love begini nih Pak, kayak love line di sini sebesar begini, maaf kata ya, itu panahnya itu bukan bukan gambar panah tapi itu gambar maluan laki-laki, maaf itu. Nah, di situ warnanya itu warnanya pink. Kalau sudah gatel itu Pak, yang namanya saya garuk sampai bunyi, sampai anak saya gini, Mama kenapa sih? Ini rasanya nih, menurut Mama saya liatin anak saya, kok gambarnya lucu sih Ma, katanya kayak hati lah gitu love gitu ya. Kayak gitu warnanya pink itu kalau sudah gatel Pak rasanya. Itu saya datang ibadah sama teman-teman saya bersaksi kan. Ini saya gini-gini kata hamba Tuhannya. Ya, Mbak Yeti amis nih gini-gini. Iya nih, Bu gini nih. Udah pelepasan lagi. Saya bersaksi, saya liatin sampai teman saya mungkin, kok aneh ya katanya tandanya begitu ya. Itu jelas banget Pak. Warnanya yang pink apa sih? Jelas banget gitu ya. Itu saya ditanya, terus itu rasanya gimana, Mbak? Dia bilang gitu. Itu kalau udah kumat, saya bilang gatal yang luar biasa. Jadi yang kayak saya rasa tuh kayak ada yang hidup di dalam perut saya gitu kan, saya bilang gitu. Itu yang luar biasa. Udah saya cuma pelepasan aja tuh, hilang begitu lagi. Tapi itu perempuan nggak cukup sampai di situ ya. Eh, udah, udah gitu, udah saya diemin. Saya pernah juga sih, memang saya kesalahan saya pernahnya begini. Saya pernah melawan dia. Ada saudara yang ngomong gini, coba kamu cari orang yang dari Batam ya, Buton, dari Pulau Buton kamu ke sana. Saya datengin ceritanya Pak. Saya datang tuh, jadi seolah-olah saya kayak kayak orang kerja aja, berangkat pagi, pulang sore, tapi cuma 1 hari itu aja. Wah, ibu nih suami udah gini-gini, udah saya serahkan sama Tuhan, saya pasrah. Saya sering komunikasi juga dengan Pak Pendeta Gilbert lewat surat, lewat telepon. Pak Gilbert juga bilang, Ibu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ibu setiap saat doa aja Bu, Ibu baca, Ibu klaim firman Tuhan. Jadi setiap saat saya berdoa sama anak-anak ataupun saya sendiri, saya suka bilang, Tuhan saya percaya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut, saya bilang gitu. Kejadian itu cukup lama ya Pak ya. Dan sampai-sampai anak saya yang kecil ini, yang gede udah bekerja, anak saya yang kecil ini nih eh, sekolah itu sempat dia saya tuh dia masuk ke dari SD masuk ke SMP negeri. Kalau di negeri itu kan sekolah 3 bulan. 3 bulan dulu baru kita orang tua rapat ya. Begitu rapat harus bayar uang gedung waktu itu 1.150.000, bayarannya 100.000 ya. Saya cuma begini, saya lihat orang-orang kalau ke koperasi kan semua seragam harus beli di koperasi ya Pak. Saya ngeliat ibu-ibu semua, dompetnya kok tebel-tebel ya, saya bilang gitu. Suami saya cuma ngasih 200.000 saat itu Pak. Saya cuma nangis, Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya menjadi yatim piatu, saya bilang gitu. Saya terus habis selesai rapat suruh bayar sekian tuh Pak, 1.150.000 sama uang sekolahnya 100.000. 3 bulan mau keempat berarti 400.000 dong ya uang sekolahnya. Saya langsung menghadap eh, wali kelasnya. Wali kelasnya orang Muslim ya. Saya cerita, saya bilang, Ibu sebenarnya saya nggak mau bercerita tentang aib rumah tangga saya. Suami saya ini ada yang menjahatin suami saya Bu. Suami saya itu memang benar orang yang baik ya, orang yang setia sama istri, tapi ada yang jahatin dia, dan gitu dengan magic begini gini gini gini, sampai sama anak juga sampai lupa gitu. Waktu itu kan anak saya juga pekerja cuma lulusan SMA ya Pak, buat sendiri juga kan karena dia ngambil motor juga kan waktu itu ya. Terus akhirnya saya giniin, saya bilang tuh sama ya udah ibu gini aja, katanya wali kelasnya, ibu menghadap kepala sekolah aja. Saya gini Bu, kalau memang gimana ya, saya nggak sanggup, saya harus bayar 1.050.000 uang gedung sama bayaran sekolah 400, itu saya nggak sanggup langsung dibayar segitu.
Ibu menghadap kepala sekolah aja, Bu. Mungkin di situ ada kebaikan Tuhan, apa kepala sekolah atau gimana. Ya, terus waktu itu Pak, puji Tuhan itu saya berdoa, Tuhan kalau memang anak saya harus sekolah, Tuhan buka jalan, kalau tidak ya juga Tuhan yang semua saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, saya bilang gitu. Besok pagi saya menghadap kepala sekolah, karena anak saya ini pintar Pak, terus kepala sekolah cuma ngomong gini, Ibu, saya minta sama Ibu, orang anaknya itu pingin masuk negeri ya, anak Ibu udah masuk negeri ngapain sampai keluar sekolah, dia bilang gitu kan Pak. Sekarang gini, anak Ibu sekolah-sekolah aja. Saya bebaskan anak Ibu untuk tidak membayar uang gedung dan juga untuk tidak membayar sekolah sama sekali. Sampai anak saya selesai lulus kelas 3 SMP tuh Pak ya. Puji Tuhan itu Pak, semuanya terjadi itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, tahun 2006 itu saya mengalami mujizat Pak. Saya diajak teman saya ke rumah anak mantunya yang sudah hamil 10 bulan ya. Belum lahir-lahir juga Pak. Di situ saya kebetulan mantunya itu orang seberang ya Pak ya, orang Muslim. Saya bilang, kamu mau didoain? Mau, Tan. Ayo kita nyanyi dulu ya puji-pujian satu sama mamanya kan, karena teman saya yang Kristen. Habis puji-pujian satu, terus saya doain tuh perutnya. Saya doain, dia mau. Bener mau ya saya doain pakai cara tante. Iya, iya Tan. Udah habis didoain itu, sedang hamil tuh ya Pak, karena nggak lahir-lahir ya. Begitu saya pulang itu, malamnya itu dia ini Pak, lahiran Pak. Habis saya doain itu. Malamnya dia masuk rumah sakit, saya ditelepon teman saya. Ya ada di mana? Dia bilang, kenapa? Ada di rumah, saya bilang. Adik saya mau melahirkan. Ini mantu mantu saya juga nih yang habis kamu doakan, dia bilang begitu. Apa? eh, ini mau lahiran juga, dia bilang, oh puji Tuhan, saya bilang, Tuhan dahsyat ya, saya bilang gitu. Iya udah. Itu yang tahun 86 ya Pak ya. Tahun 87-nya itu waktu mertua saya laki-laki mau meninggal juga gitu Pak. Kan memang sakit dari tahun 2006 itu sudah cuci darah Pak ya. Sempat sembuh tapi nggak tahu kenapa mertua saya sudah bersaksi. Nah tahun 2007 mau meninggal itu anaknya itu udah nangis-nangis, saya udah ke sana cuma saya pulang kembali, anaknya cuma ngomong gini, Mbak tolong ya doain papi ya biar papi sembuh, dia bilang gitu. Nah pas waktu saya jam 12 saya berdoa, saya tuh mendengar suara Tuhan, nggak lama lagi dia bilang begitu Pak. Saya bilang apaan nggak lama lagi, saya bilang nggak lama lagi. Terus pas paginya saya ke rumah mertua saya, bertemu teman mertua saya, siang itu meninggal Pak di hadapan saya. Mertua saya meninggal tahun 2007 ya. Nah, singkat cerita Pak, tahun 2000 pertengahan sebelum 2010 itu, setelah saya beriman kepada Tuhan Yesus, tantangan saya itu bapak saya itu kan punya kontrakan 3 pintu Pak. Dia panggil saya, ada ibu saya. Kamu duduk sini. Iya kenapa? Ada apa? Saya bilang itu. Sekarang juga bapak minta kamu pindah iman lagi. Maksudnya, saya bilang gitu kan. Iya, kamu berbalik, harus kembali ke Islam lagi. Terus, ya kalau kamu sekarang juga kamu kembali ke Islam, ambil itu salah satu kontrakan buat kamu. Dia bilang begitu kan. Enggak, saya bilang saya enggak mau, saya enggak akan. Tapi kan kamu udah nggak punya siapa-siapa. Memang saya nggak punya siapa-siapa, tapi saya punya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan sudah siapkan rumah kok buat saya sama buat anak-anak saya baik di bumi maupun di sorga, saya bilang gitu. Itu tanpa sengaja ngomong begitu Pak. Setahun kemudian itu anak saya sudah selesai kuliah itu, eh, dia baru tahun 2018 kemarin ya, dia ambil rumah Pak. Puji Tuhan ya, ambil ambil di perumahan gitu Pak, walaupun yang nggak besar-besar banget gitu Pak ya. Kuasa Tuhan itu benar-benar dinyatakan Pak. Nah tahun 2010 itu eh, suami saya sudah tidak diurus dengan perempuan itu, balik saya yang urus Pak. Tanggal 21 November itu kan suami saya ulang tahun. Saya cuma berdoa, pegang janji Tuhan, sama yang diajarkan dengan Pak Gilbert ya. Saya bilang gini, Tuhan saya percaya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali Tuhan sendiri. Saya bilang begitu, kecuali maut. Saya bilang, Tuhan saya minta kado istimewa buat ulang tahun
suami saya di tanggal 21 November, saya bilang. Nah, saat itu suami saya sudah bolak-balik ke rumah sakit, Pak. Itu yang saya heran. Dari rumah sakit Jakarta sampai Bogor itu full, nggak bisa masuk. Suami saya tuh diabetes yang sudah over ya, Pak, yang udah tinggi banget. Sampai saya ajak waktu itu ke gereja juga, ke gereja sampai ada pendeta. Pendeta itu datang sudah terlambat, kita sudah puji-pujian penyembahan. Yang saya pikir juga kan nggak mungkin pendeta itu juga melihat jemaatnya satu-satu sakit, Pak ya. Pendeta itu cuma ngomong gini, saya tidak akan berdoa. Ada seorang bapak yang sini yang tangannya sakit. Kebetulan suami saya tuh di sini tuh diperban, Pak. Diperban karena dia ada gula kan. Saya tidak akan mulai berdoa kalau tidak bapak ini maju. Nah, di depan duduk itu, di depan maminya sama papinya, saya di belakang mami papinya, nah di belakang saya ada teman saya. Saya duduk sama suami saya. Terus kata suami saya gini, ya itu suami kamu duduk depan. Saya bilang biarin aja Bu, saya nggak mau, biar aja Roh Kudus. Tapi hati saya cuma gini, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Terus pendeta ngomong gini, ada seorang bapak-bapak yang sakit bukan maju malah malah mojok. Jadi saya duduk posisi di kanan, suami saya tuh di kiri, malah dia makin ke apa tuh Pak, makin ke pinggir dinding gitu ya, pinggir dinding suami saya ke situ. Terus akhirnya cuma Roh Kudus tolong suami saya. Nggak lama dia maju, suami saya cuma ngangin tangan begini, bilang apa, di ngajin tangan begini, terus pendetanya ngomong, kenapa Pak? Saya diabetes, Bapak mau sembuh? Mau. Saya cuma minta syarat satu. Apa Pak? Bapak harus bertobat dan baptis Islam. Bapak mau? Waktu itu suami saya bilang mau ya, tapi ternyata sampai akhir hayatnya dia tidak mau dibaptis Islam karena prinsip mereka itu sekali baptis ya sudah, walaupun mereka baptis percik gitu ya Pak ya, dari keluarga mereka udah. Ya udah, dengan singkat waktu tahun 2010 itu suami saya itu kan sakit, udah bolak-balik keluar masuk rumah sakit Pak ya. Waktu itu saya ditelepon sama tim solusi hari Sabtu jam 11 lewat telepon di rumah orang tua saya. Kebetulan orang tua saya jam 11 lagi tidur. Halo solusi siang. Gitu kan, dia bilang siang. Kenapa Bu? Saya mau ini dong sharing. Saya bilang itu. Iya kenapa Bu? Ibu namanya siapa? Saya bilang nama saya Yeti. Nomor telepon, alamat rumah, ini udah lengkap, file saya udah masuk di tim solusi. Terus ibu apa yang mau ibu sharing? Dia bilang gitu kan. Saya ngomong ibu gitu, terus orang solusinya ngomong, ibu panggil saya jangan ibu. Terus saya harus panggil siapa dong? Saya bilang gitu. Panggil aja saya Elda, dia bilang gitu kan. Panggil saya Elda. Oh iya, oh iya Bu, saya udah dengar apa yang ibu rasakan sebagai istri, apa yang dirasakan sebagai suami, sebagai anak. Saya merasakan itu semua kok Bu, dia bilang. Nah di dalam sharing itu saya itu yang merasakan, saya tuh nangis gitu Pak, sampai kalau saya ini air mata saya tuh sampai saya pers itu ada kali saya ini tampung seember begitu Pak ya, sampai sini ibu nggak usah nangis, nggak usah sedih, Tuhan tahu kok air mata ibu tuh ditampung di kirbatnya Tuhan, dia bilang gitu kan. Oh iya, terus saya harus manggil siapa? Saya manggil Elda. Udah, ini hari Sabtu, ibu saya besok mau datang hari Minggu bisa nggak? Besok kan hari Minggu, saya bilang kan saya ke gereja juga. Oh iya Bu, maaf ya Bu ya, dia bilang gitu. Iya. Terus hari Senin aja ya Bu, saya nanti datang ke rumah Ibu. Hari Sabtu, Ibu mau kan? Boleh kan saya datang? Boleh, karena saya pernah juga didatengin oleh tim solusi dan saya sharing. Terus kita berdoa. Kebetulan waktu itu tim solusinya sama-sama dari seberang ya, saya bilang gitu. Oh iya Bu, sampai ketemu hari Senin ya. Nah kebetulan hari Senin pagi jam 9 itu suami saya sempat kolab Pak. Saya bawa ke rumah sakit Fatmawati. Di Fatmawati tidak dapat ruang, akhirnya suami saya itu jam 9 masuk ke ruangan IGD. Begitu di IGD, makin lama makin penuh, jam 1 siang saya keingetan. Nah, adik ipar saya ngajak saya ke kantin, Mbak, ke kantin yuk cari makanan yuk. Ini kan udah jam 1 siang, waktunya makan siang. Oh ya, ayo. Begitu jalan saya bilang, ntar ya saya telepon dulu nih. Saya ada janji sama orang solusi, saya bilang gitu. Saya mau konfirmasi dulu, takutnya dia ke rumah jam 1, sayanya nggak ada. Ya udah silakan Mbak, saya telepon. Halo tim solusi siang. Solusi sana jawabnya gitu. Ya siang Bu. Ya kenapa Bu? Iya saya mau konfirmasi. Kenapa? Saya hari Sabtu kan
telepon ke Solusi, saya sharing begini-begini, dan di situ nama saya ada, nama ibu siapa sebentar ya Bu. Nah, setahu saya kalau namanya tim doa itu kan ruangannya itu cukup disekat-sekat gitu Pak ya. Nah, disekat-sekat gitu. Nama ibu siapa? Saya sebut nama saya ini. Oh iya Bu, file ibu ada kok di sini ibu, jam segini segini gini. Iya. Iya kenapa Bu? Ada apa ya? Bisa saya bantu? Saya mau konfirmasi aja nih Pak. Ya akhirnya saya ini ke tim Solusi, dia lihat file saya, dia tanya ke orang-orang, Ibu ini Bu Yeti kemarin sharing hari Sabtu sama Elda, tapi kok nggak ada ya di ini ruangan ini kosong sudah beberapa hari loh. Tapi yang saya heran ini kok file saya tuh ada di situ. Saya cuma merenung aja. Saya bilang, oh berarti yang ngomong sama saya kemarin malaikat Tuhan sendiri kali ya Pak ya. Saya bilang gituin. Kan yang saya aneh itu ruangannya itu kosong sudah beberapa hari. Tapi yang saya heran kok file saya ada di situ. Dan saya disuruh memanggil orang itu Elda. Berarti Elda itu kan El Shaddai ya, Allah Maha Kuasa. Saya bilang gitu. Ya kali ya Bu ya, ya udah cukup begitu saya selesai begitu Pak. Nah, suami saya tuh hari Selasanya itu masuk lagi. Senin pulang, Selasa masuk rumah sakit. Malamnya itu dia sebelum meninggal, saya sempat ngurusin dia. Saya bilang, ayo sekarang ikutin saya doa ya. Saya bilang gitu. Dia minta makan kan. Ikutin saya berdoa. Saya cuma ngajarinnya begini, Pak. Kalau waktu itu saya nggak bisa berdoa ya. Cuma gini, Pak ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ampuni segala, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan Tuhan Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Tuhan Yesus sembuhkan sakit saya. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Amin. Habis itu dia salaman sama saya, dia peluk saya, cium saya, dia bilang, maafin Papa ya Mas, selama ini kalau Papa nyusahin Mama, um, rupanya nyusahin anak-anak juga, maafin Papa. Terus saya nangis tuh sama dia, saya bilang, maafin Mama juga ya Pak, kalau selama ini juga kadang-kadang saya juga suka apa ya, suka nggak terima gitu Pak melayani dia gitu, karena dengan sebenarnya sih orangnya dia baik ya Pak ya. Nah udah gitu suami saya tuh dipanggil jam 2.30 hari Selasa. Saya selesai saya habis bertemu dengan Tuhan Yesus ya Pak. Saya percaya itu pertemuan saya dengan Tuhan Yesus ya Pak, waktu suami saya mau meninggal. Um, saya bersyukur sewaktu suami saya meninggal, saya nggak nangis sama sekali. Saya cuma bersyukur Tuhan. Saya terima kasih, bukannya saya bersyukur, senang saya nggak punya suami, tapi saya bersyukur itu kalau secara dunia saya kehilangan suami, kalau secara roh saya percaya suami saya suami Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Saya percaya secara dunia saya menangis, saya kehilangan suami, tapi secara roh Tuhan kembalikan semuanya pada tepat waktunya. Dan sekarang anak-anak saya sudah pada menikah, saya tinggal sendiri, hidup saya hanya dipakai untuk melayani aja. Sampai sekarang juga, walaupun almarhum bapak saya juga, apa ya, kemarin juga ngomong saya itu tidak mendapatkan warisan. Saya bilang, saya nggak apa-apa nggak mendapatkan warisan secara dunia, tapi secara roh Tuhan sudah siapkan saya rumah di sana. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang mendengarkan kesaksian saya. Ini semua saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan saya kembalikan kepada Pak Yusuf Manubulu. Sekian kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan ya. Luar biasa bagaimana Ibu Yeti telah menceritakan perjalanan imannya dari orang yang berkeyakinan yang berbeda, bahkan didikan orang tua dari Ibu Yeti adalah didikan yang sangat ketat terhadap keagamaan. Tapi luar biasa Tuhan punya rencana lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi semua manusia. Karena memang semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah membeda-bedakan. Oh, kau tidak percaya kepadaku, kau kelompok yang tidak percaya kepadaku, maka aku tidak perlu tolong kau. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dari apapun kepercayaanmu, dari apapun kepercayaan manusia, itu tidak menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau menyatakan kasih. Makanya saya katakan Amin. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semua manusia. Tuhan semua orang, hanya banyak orang yang tidak mengerti Tuhan, jadi menolak Tuhan.
Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, mari kamu, karena aku akan menolong kamu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena dia Tuhan semua orang. Jadi yang letih, lesu, dan berbeban berat, itu merupakan prioritas Tuhan. Siapa saja. Apapun keyakinanmu, kalau engkau letih, lesu, berbeban berat, dan orang lain tidak mau tolong, dan tidak ada lagi yang sanggup menolong hidupmu, datang kepada Tuhan, karena dia Tuhan yang baik. Ya, demikian kesaksian yang luar biasa, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu, dan bagi teman-teman yang masih ada di persimpangan, yang masih bingung, siapa sih Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan kehidupanku? Nah, pelajarilah, saya sebagai hamba Tuhan ingin berbagi dengan Bapak Ibu, saya beritahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Kenapa dia Tuhan yang baik? Karena memang dia menciptakan manusia, dia yang mengasihi manusia, dia yang sayang sama manusia. Berbeda dengan iblis, kalau iblis itu sangat jahat. Ya, kalau iblis itu dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah iblis. Nah, saya berharap biarlah menjadi berkat apa yang boleh disampaikan oleh Ibu Yeti. Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati, boleh dukung Ibu Yeti ya. Dan terima kasih buat Bu Yeti atas kesaksiannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap cinta Tuhan ya. Dan semuanya kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. 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 Dengan lembut dan kecapi, mari kita